Tadi Pak Hanif menyampaikan bahwa sebetulnya sudah terjadi early window dressing di akhir November, begitu ya, kita lihat juga sudah ada inflow begitu dan asing yang jumlahnya cukup besar masuk ke tanah air. Nah, dengan adanya dana asing yang cukup deras masuk ke tanah air, sebetulnya hal-hal apa yang perlu dikhawatirkan atau diantisipasi? Baik, jadi memang beberapa risiko yang perlu kita waspadai. Tentu saja ada ketidakpastian mengenai pemilu tahun 2024. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana volatilitas yang tinggi dalam 2 bulan terakhir, Oktober dan November, bagaimana pasar itu bisa berubah 180 derajat karena ada perubahan data, terutama data ekonomi di Amerika Serikat. Jadi memang saya pikir dua hal ini yang perlu kita waspadai. Kemudian juga di akhir tahun ada kebutuhan likuiditas yang cukup tinggi. Tadi juga Pak Hanif sampaikan ini untuk keperluan window dressing. Jadi memang ini tiga hal yang perlu kita waspadai menjelang akhir tahun dan juga menjelang proses Pilpres di Q1 2024. Baik, terima kasih Pak Mika. Saya ingin kembali ke Pak Hanif. Pak Hanif, ada katalis yang menyatakan atau memperkirakan ya ini artinya ada beberapa hal yang bisa memudarkan window dressing begitu. Di antaranya adalah konflik di Timur Tengah yang semakin memanas ya. Kita lihat juga ada konflik Rusia Ukraina yang kita belum tahu kapan selesainya. Terkini Hamas begitu ya dan Israel. Nah, seberapa besar ini dampaknya? Ya, dampak besar dari geopolitik tuh inflasi tinggi sih. Karena kan dengan perang ya pengiriman jadi mahal. Harga juga jadi menaik. Tapi kita ngelihatnya sebenarnya inflasi yang tinggi itu sebenarnya udah lewat gitu ya. Kita pernah merasakan inflasi bahkan di Amerika sendiri 9% gitu ya. Gitu. Nah sekarang kan udah pada turun nih gitu. Tahun depan Amerika mungkin di kisaran 3,5%, kita 2,5%. Jadi dari sisi inflasi itu kita sudah manage well ya gitu. Kecuali ini geopolitiknya memburuk kemana-mana gitu ya. Ya amit-amit lah, pokoknya negara lain jangan sampai perang lagi gitu ya. Kalau ini kejadian ya memang itu akan memperburuk dari sisi inflasinya gitu. Tapi di luar itu sebenarnya kalau kita ngelihat, kita ini kan sebenarnya sekarang ini berada pada tahap pemulihan setelah COVID, ya kan? Gitu. Kita lihat perbankan kita ya. Perbankan kita itu kan penyaluran kredit itu udah double digit, udah 11%-an gitu. Jadi kalau ngelihat ke sini kayaknya domestik tuh optimis gitu. Cuman ya balik lagi memang secara geopolitik gitu itu kita nggak bisa duga lah kalau yang itu. Baik, terkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi tanah air, artinya konflik di Timur Tengah, lalu juga bunga begitu ya, atau bunga yang ditetapkan oleh The Fed. Seberapa besar dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kita? Apakah artinya Anda cukup optimistis begitu pertumbuhan ekonomi kita akan terus membaik gitu ya, atau akan terus tumbuh positif di tahun 2024 atau seperti apa proyeksinya? Ya, pertumbuhan ekonomi positif lah 5% gitu. Itu bagus sekali sih menurut saya gitu. Karena ditopangnya juga dari domestik ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita dapat surplus karena ekspor ya gitu, terutama komoditas batu bara dan yang lainnya gitu. Kalau sekarang ini udah mulai pemulihan domestik gitu. Nah pemulihan domestik itu kita bisa lihat sektor perbankan. Nah, sektor perbankan kita kan sehat sekali ya. Saya sebut aja misalnya kayak Bank Rakyat Indonesia itu dividennya tuh perkiraan bisa all time high loh, itu 5% gitu. Artinya kan dia bagus banget ya kinerjanya sektor perbankan ini. Karena sektor perbankan ini kan yang istilahnya nyalurkan kredit ke domestik. Selain itu kan kayak konsumer gitu kan, udah mulai naik-naik lah. Sektor teknologi juga telekomunikasi gitu. Jadi yang related terhadap pemilu itu biasanya diburu lah gitu, yaitu sektor domestik tadi ya. Baik, jadi akan ada beberapa sektor yang menarik seiring dengan Nataru dan juga pemilu ya. Betul, Nataru dan pemilu di tahun ini. Saya ingin ke Pak Mika. Pak Mika, terkait dengan beberapa guncangan ya, baik kalau kita lihat ada sentimen negatif dari global, konflik geopolitik antara Rusia Ukraina, Hamas dan Israel, bunga dari The Fed juga. Seberapa besar dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kita dan juga bagaimana Anda melihat pertumbuhan perekonomian kita di tahun 2024? Baik, kalau saya melihat motor-motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 itu adalah
dari pertumbuhan belanja konsumsi rumah tangga dan juga pertumbuhan belanja investasi. Sedangkan memang faktor negatif yang kita sudah rasakan sejak tahun 2023 hingga kemungkinan berlanjut hingga tahun depan itu adalah turunnya kontribusi ekspor pada pertumbuhan ekonomi kita akibat turunnya harga komoditas. Dengan tiga perkembangan ini saya melihat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,95%, sedangkan tahun ini estimasi full year adalah 5,05%. Baik Pak Mika, lalu seiring dengan kalau kita lihat tadi Pak Hanif juga sempat menyinggung, tahun pemilu ini akan menjadi tahun yang baik juga bagi beberapa sektor begitu ya. Nah, Anda sendiri melihat Pak terkait dengan efek pemilu yang sesaat lagi akan dilaksanakan, bagaimana dampaknya kepada aliran dana asing, lalu juga bagaimana dampaknya kepada pergerakan dari pasar domestik begitu baik secara sektoral? Baik, kalau saya melihat untuk dana asing potensi masuknya investasi terutama pada awalnya ke investasi portofolio terutama pada aset-aset utang dengan denominasi rupiah itu cukup besar di tahun 2024, terutama jika The Fed memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga lebih awal. Jadi memang harapannya adalah semakin cepat The Fed menurunkan suku bunga tahun depan, maka potensi arus dana asing ke IDR aset, khususnya aset-aset utang kita, itu akan sangat baik. Sehingga potensinya juga akan mendukung penurunan dari tingkat suku bunga atau yield obligasi jangka menengah panjang, dan harapannya dengan tingkat suku bunga menengah panjang yang lebih rendah ini akan mendorong belanja investasi dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Baik, terima kasih Pak Mika. Saya ingin ke Pak Hanif. Pak Hanif, menurut Anda sendiri untuk saat ini artinya kita sedang berada di tahun pemilu begitu ya, sesaat lagi Nataru, akhir tahun di tahun 2023. Kita lihat The Fed juga mungkin tidak akan menaikkan suku bunganya terlebih dahulu. Sebetulnya untuk obligasi begitu Pak, Anda melihatnya untuk saat ini apakah masih akan tetap menarik atau mungkin akan dihadapkan pada berbagai tantangan? Menarik sih. Kalau obligasi kan sekarang kisaran 6,5%-an lah ya. Gitu. Nah tahun depan seperti apa? Kalau turun 75 basis ya mungkin obligasi kita nanti sekitaran 6%-an. Artinya ada kenaikan harga ya. Ada potensi cuan lah dari capital gain di obligasi. Mungkin ramuan-ramuan atau racikan apa lagi yang artinya bisa membuat pasar keuangan kita tetap menarik ya? Utamanya mungkin di awal-awal tahun 2024. Ya balik lagi kalau awal tahun 2004 itu kan biasanya tuh adanya pembagian dividen kan di kuartal 1 gitu. Nah itu biasanya orang itu akan berburu gitu. Nanti juga mungkin bisa lanjut ke Januari effect ya setelah window dressing gitu. Baik. Mengenai himpunan dana, Pak, kita lihat ini kan OJK ini menargetkan penghimpunan dana di pasar modal ya Pak untuk di tahun 2024 ini untuk tidak berubah. Nah Anda sendiri melihatnya mengenai target ini, apa tanggapannya? Yang jelas sih cash banyak ya, likuiditas tuh sebenarnya melimpah gitu. Jadi sebenarnya kalau orang berburu pembiayaan di pasar modal tuh sangat memungkinkan gitu.